Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat anak-anak. Ayo, untuk memberi semangat pada diri kalian, silakan kalian berdiri semuanya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yeay! Luar biasa, teman-teman. Silakan duduk kembali anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Sudah sarapan? Kenapa kok harus sarapan anak-anak? Biar tetap semangat dan selalu sehat. Makan makanan yang bergizi, jangan makanan yang serba instan. Kalau instan nanti pencernaanmu tidak lancar atau menyebabkan daya tahan tubuhmu kurang maksimal. Jadi kalau makan sayur, telur, nanti tenagamu terisi lebih lama, jadi tidak gampang habis. Ketika pagi hari, yang pertama kalian lakukan adalah apa? Bangun tepat waktu. Setelah itu kamu harus berdoa, sholat yang Islam sholat, yang Kristen berdoa supaya apa? Selalu diberi kelancaran. Setelah itu jangan lupa berolahraga dulu ya, olahraga kecil, nggak usah yang berat, olahraga berat nanti ya. Olahraga terus membantu orang tua, boleh menyapu, boleh mencuci, boleh apa? Kalau punya adik, ngomong adiknya dulu ya. Nah, setelah itu persiapan mandi dan berangkat sekolah supaya tidak terlambat kalau pagi-pagi bangunnya. Nanti kalau siang akhirnya apa? Terlupa. Makanya itu persiapanmu jadi mendadak dan kurang. Terus setelah sampai di sekolah, apa yang harus dilakukan? Bersosialisasi dengan teman. Terus rukun dengan teman, tidak boleh memilih-milih teman. Ada yang si koncone, ada yang hitam, milih nggak mau teman-teman yang hitam, tidak. Agamanya ini ngeblok dengan agama ini tidak boleh, karena kita itu keanekaragaman beragam, semuanya memiliki perbedaan masing-masing dan itu bukan menjadi satu halangan ya. Terus hari ini ada yang tidak masuk anak-anak. Siapa yang nggak masuk? Sudah berapa hari nggak masuk? 2 hari. Nah, nanti kalau sudah 3 hari kita bisa menjenguk ke sana ya. Tolong yang rumahnya dekat dengan Rizky, diingatkan supaya Rizky masuk kalau sudah sehat ya. Besok kalau belum masuk kita bisa menjenguk ke sana. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mana untuk memimpin doa. Maju ke sini. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar anak kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri. Sama-sama ya anak-anak. Garuda Pancasila.
Sudah mulai. Anak-anak masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Disiplin positif tentang apa saja yang kemarin sudah kita sepakati? Menatap buku ketika sudah selesai pelajaran. Menatap buku sudah selesai pelajaran. Apa lagi? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus? Tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Rukun sama teman. Teman-teman tidak boleh membeda-bedakan semuanya karena kita beragam. Tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam, semuanya sama, tidak boleh dibedakan. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua beragam hidup di mana? Indonesia. Bisa apa lagi? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terus mendengarkan apa? Perintah dari guru. Itu ya kesepakatan kelas kita. Masih berjalan ya semuanya. Masih. Kelasnya juga sudah bersih. Tepuk tangan untuk kelas 5. Kemarin juga tugasnya sudah selesai semua dan nilainya memuaskan untuk pelajaran matematika ini. Hari ini kita akan ke materi selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Ada yang tahu apa itu data? Ada yang tahu nggak data? Penggunaan dari beberapa informasi untuk dua tiga mulai. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Apa yang dimaksud dengan data itu anak-anak? Ada yang tahu? Saya. Nah, Akila. Kumpulan dari beberapa informasi. Ya, betul sekali. Data adalah kumpulan dari beberapa informasi yang nanti bisa ditampilkan dalam bentuk diagram. Nanti pelajarannya akan seru sekali. Siapa yang suka olahraga? Saya. Olahraga apa saja? Basket, ada yang suka basket? Voli, ada yang suka voli? Saya. Sepak bola? Saya. Gobak sodor, ada yang suka gobak sodor? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus siapa yang suka makanan? Ada yang suka makanan? Saya. Bakso, siapa yang suka bakso? Sate? Ada yang suka sate? Nah, sate semuanya pasti suka sate. Nah, semoga lagi lah. Nanti sebentar lagi ada anak Ijulaga masih dapat daging semuanya ya. Nyate sendiri di depan rumah enak sekali. Nah, terus ada lagi tentang hobi. Siapa yang hobi? Hobi menggambar ada? Hobinya berenang? Terus apa lagi? Hobinya memasak? Nah, yang cowok nggak ada ini. Gilang memasak apa? Gilang? Masak nasi atau masak air? Hari ini kamu akan jadi ilmuwan data. Dan seorang profesor data hari ini bisa mengumpulkan informasi. Jadi kamu nanti akan secara nyata mengumpulkan data yang ada di kelas ini. Ada yang suka makanan, ada yang suka olahraga, ada yang suka warna. Berdasarkan 3 hal itu nanti kamu akan mencari data dari teman-temanmu ini. Pasti seru ya. Jangan bayangkan yang sulit-sulit dulu ya. Pasti mudah nanti ya. Bisa semuanya? Bisa.
Bisa semuanya? Bisa. Bagus. Anies akan menampilkan video, nanti kalian simak video pembelajaran tentang penyajian data. Nanti kalian ikuti, jangan rame ya. Silakan kalian simak. Asik, kamu harus bawa cemilannya. Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Yang kiri untuk jadi snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Nah, ini namanya apa? Tabel anak. Nah, ini yang ini jenis snacknya ada apa? Karena pasti semua suka ini donat. Permen, siapa yang suka permen? Semuanya suka ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Nah, dengan mengetahui membaca tabel ini kita jadi memperoleh informasi. Nah, itu yang disebutkan Akila tadi. Data merupakan kumpulan dari beberapa informasi. Nah, informasinya yang terbanyak apa? Yang biskuit sama dengan wafer keju. Sama biskuit coklat dengan wafer keju. Terus ada snack yang paling sedikit adalah kalau kita sudah bisa membaca tabel pasti mudah anak-anak ya. Ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya Kak? Contohnya dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibumu kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Berarti aku bisa pakai cara ini kalau mau hitung tabungan aku tiap hari ya Kak? Oh, bisa banget. Kita bikin dulu tabelnya. Yang kolom kiri kita isi hari Senin sampai Minggu. Yang kanan kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya, Mini. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk ini namanya apa? Skala. Nih, garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya, lebarnya mesti sama. Tapi tingginya ikutin data. Wah, dari diagram ini, aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus, karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar. Setelah kita melihat video tadi pertama disediakan apa di video tadi yang pertama Garis tegak lurus. tentang tabel apa tadi makanan yang dibawakan oleh ibu. Ada apa tadi donat, ada permen, langsung kelihatan ya dari tabel itu tadi ya. Terus yang kedua video tentang apa tadi? Membuat diagram batang. Iya, datanya tentang apa?
harus menghafal sedikit dari apa sudah langsung terlihat ketika sudah bisa membaca diagram batang. Nah, nanti kita akan berdiskusi. Pernahkah kalian melihat grafik berbentuk batang di buku, poster atau berita? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Di buku pelajaran ada toh? Ada. Pasti pernah ya diagram. Kalau garis itu bentuknya garis, kalau batang bentuknya seperti gedung-gedung itu, ya. Menurutmu mengapa data tersebut tidak hanya ditulis dalam bentuk tabel? Kenapa kira-kira? Ah, betul sekali. Biar lebih mudah. Nanti langsung ketahuan apa yang terbanyak dan yang sedikit. Dimana yang sama juga langsung ketahuan. Pokoknya tingginya sama berarti dia sama. 2000 terus. Nanti Senin sampai Minggu 2000, tingginya sama terus ya. Kalau tingginya ada yang beda berarti jumlahnya beda. Nah, kalau Bapak kasih data seperti ini, mudah nggak bacanya? Kita harus memilah-milah dulu ya anak-anak ya. Ada gambar hewan apa saja di situ? Juga ya, banyak sekali hewan yang di situ. Nanti tugasmu adalah mengelompokkan. Silakan coba kamu mengelompokkan dulu. Kamu buat tabelnya dulu di bukumu. Nama hewannya, yang satu jumlahnya. Jalan semuanya ya. Nah, singanya ada berapa anak-anak? 8. Sapinya ada 4. rusanya ada 8. babinya ada 6. gajahnya ada 9. ada lagi yang kurang? Zebra ada berapa? 7. Pintar sekali ya kelas 5 ini ya. Diajari sebentar sudah bisa semuanya. Ada yang bisa membuat diagram batang? Kita setelah ini akan belajar tentang diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian diagram batang. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian diagram batang. Ini sudah ada bocoran sedikit tadi. 3. Membuat diagram batang sederhana dari data. Yang terakhir, membaca dan menafsirkan informasi dari diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan data berbentuk persegi panjang atau tinggi batang, menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Diagram batang membantu kita untuk melihat perbandingan data dengan jelas dan rinci, ya.
lebih cepat juga. Fungsi diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk visual. Visual itu gambar secara nyata. Yang kedua, membandingkan jumlah beberapa data. Yang ketiga, membantu memahami data dengan lebih mudah. Yang keempat, menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Bagian-bagian diagram batang. Wah, perhatikan di sini. Yang ini adalah apa? Sumbu mendatar. Bisa di sini ditulis sumbu X, sumbu tegak. Di sini ada jumlah siswa. Di sini ada jenis buah, ada apel, ada jeruk, pisang, mangga, ceri. Terus skalanya ada 0, 5, 10, 15 sampai 20. Terus harus ada judulnya anak-anak. Nanti tidak tahu data tentang apa. Nanti data tentang kelas 5 di sini nggak ada judulnya, dikira data tentang hewan nanti kalau tidak ada judulnya ya. Nah ini sudah jelas ya judulnya diagram batang buah favorit siswa kelas 5. Terus setiap bagian memiliki peran agar data dapat dibaca dengan benar. Yang ini adalah batang diagramnya. Di sini ditunjukkan ini yang paling rendah, ini yang sedang, ini sudah sedang, ini agak tinggi, ini yang paling tinggi. Yang paling disukai buah apa ini? Ceri. Yang tidak disukai? Apel. Jenis diagram batang. Diagram batang ada 3. Diagram batang vertikal, Diagram batang horizontal, diagram batang ganda. ganda itu berarti datanya ada 2. Misalkan perempuan dan laki-laki itu bisa dibedakan untuk datanya. Cara membuat diagram batang. Langkah-langkah yang pertama membuat diagram batang adalah menentukan data yang akan disajikan. Tadi kamu sudah bisa menentukan tentang hewan, tentang makanan, tentang olahraga, itu bisa kamu pilih salah satu. Terus menentukan sumbu pendata dan sumbu tegak. Terus menentukan skala pada sumbu. Menggambar batang sesuai jumlah data. Terus memberi judul diagram. Jangan pakai lupa judulnya, kadang anak-anak sering lupa memberi judul. Terus cara membaca diagram batang. Saat membaca diagram batang ada hal yang perlu diperhatikan anak-anak. Judul diagram untuk mengetahui data yang disajikan. Yang kedua, tinggi atau panjang batang. Yang ketiga, skala pada sumbu. Terus perbandingan antar. Nah, dengan membaca diagram batang, kita dapat mengetahui data terbanyak atau tersedikit. Contoh penerapan diagram batang. Diagram batang dapat digunakan untuk menyajikan hasil penjualan. Bisa tahu untung dan ruginya. Menunjukkan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Misalkan tahun 2025 jumlah murid BC3 90, pada tahun 2026 jumlah murid BC3 menjadi 80. Berarti mengalami apa? Penurunan. Nanti bukan di 2027 bisa mencapai 200 siswa ya. Amin ya. Amin. Menunjukkan data kegiatan sehari-hari. Menampilkan jumlah hasil panen. Panen di sawah jagungnya bulan Maret misalkan dapat 100 kintal, terus bulan Mei dapat 200 kintal, terus di bulan Agustus dapat 50 kintal,
sudah sedikit. Hujannya kan jarang dan bulan Agustus panas terus anak musim kemarau. Kesimpulan materi hari ini, diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Panjang atau tinggi batang menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Terus diagram batang memiliki beberapa jenis dan dapat dibuat dengan langkah-langkah sederhana. Nanti kamu akan Pak Baris berikan LKM, lembar kerja murid. Jadi setiap kelompok terdiri dari 5 anak, kamu kerjakan berdasarkan hasil yang sudah dipilih kemarin. Ada yang warna, ada yang olahraga, ada yang makanan, ya. Nanti dikerjakan secara berkelompok dan begitu ya. Kalau begitu dikerjakan secara berkelompok. Ini anak-anak Pak Bagas akan memberikan LKPD atau LKM untuk kalian lembar kerja murid. Nanti kelompok yang warna siapa kemarin? Saya. Kelompok warna ya. Olahraga. Makanan. Saya. Olahraga sini ya. Ini kelompok olahraga. Terus kelompok warna sini. Nanti yang pertama mengisi tabel, yang kedua membuat diagramnya. Sini saja ya, sebelum ketika apa itu. Silakan bisa mulai dikerjakan anak-anak. Sudah mendapat semua ya.
sudah siap? Belum. Kelompok mana yang sudah siap? Sudah. Ya, harus dari kelompok 1 dulu. Kelompok mana yang sudah siap? Silakan dulu maju ke depan. Tidak usah takut untuk ke depan ya, mana ya? Karena ini adalah temannya sendiri. Ya, kelompok namanya silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Semuanya maju ke depan. Yang keras ya. Silakan perkenalkan anggota dari kelompok Mania. Perkenalkan, nama saya Kania Setianindra. Saya mewakili dari kelompok Warna. Kelompok saya ada 5 orang. Fikri, Kania, Uli, Amal. Berdasarkan hasil informasi yang saya dapat, saya akan mewakili dari kelompok Warna, ya kan? Ini terbanyaknya itu adalah hitam dan paling sedikit itu adalah putih. Hasil informasi yang saya temukan adalah ungu berjumlah 4, biru berjumlah 4, hitam berjumlah 6, putih dan berjumlah 2. Hasil semuanya adalah 16. Sekian, terima kasih. Untuk diagram datanya silakan ditunjukkan kepada teman-temannya. Ini adalah diagram batang yang saya hasilkan dari meneta hasil warna. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tepuk tangan untuk kelompok Manina. Silakan di kelompok Nesa untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 bagian makanan favorit. Nama anggota kelompok saya ada Nisa, Akila, Tia, Ciko, dan Randy. Dari pengumpulan data, makanan yang paling disukai adalah bakso dan makanan yang paling sedikit disukai adalah rawon. Dari situ saya jadi tahu mana makanan favorit dari teman-teman saya dan mana makanan favorit yang tidak disukai oleh teman-teman saya. Ini bentuk diagram batang dari hasil pengumpulan data tentang makanan favorit. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Nesa. Nah, baik sekali kelompoknya. Tadi belum dijelaskan berapa jumlah per makanannya ya, baksonya berapa, ayamnya berapa, masih belum dijelaskan. Oke, dulu agak grogi ya, nggak usah grogi, hidupkan sama saja karena kita ini beraneka ragam, semuanya sama, baik cewek, cowok, semuanya sama, makanannya juga sama atau beda? Beda tapi tetap sama makanan juga kan? Nah, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok dari Mama dan teman-temannya, silakan yang berubah. Jelas ya, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan
disebutkan berapa jumlah kesukaannya, favoritnya. Voli sama dengan 4, bulu tangkis sama dengan 4, basket 4 bola 3, lupa coklat 3. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Coba dilihatkan kembali diagramnya biar temannya lihat. Nah, itu yang atas adalah diagram vertikal, yang bawah sekolah diagram untuk kelompok sama. Nah, silakan duduk kembali. Semua dari kelompokmu hebat semuanya ya anak-anak. Nah, sudah paham tentang cara mengumpulkan data dan mengolah data sekaligus menggambar diagram batang secara baik dan benar. Ditingkatkan kembali ketelitiannya ya anak. Nanti untuk gambarnya sudah bagus semua. Perlu dirangka sedikit atau diberi warna biar nanti per batangnya itu jelas. Ini basket, ini donat, ini rawon atau apa itu jelas, bedanya jelas dari jauh pun sudah terlihat kalau ini gambarnya oranye berarti bakso, ya gitu, putih soft gitu ya, kelihatan dari jauh. Ada pertanyaan dari sini anak-anak? Semuanya sudah jelas? Bisa kita garis bawahi dari pembelajaran hari ini anak-anak, apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama, Dapat mengetahui arti data dan diagram batang. yang pertama mengumpulkan data, tahu pengertian data. Yang kedua, cara Menggambar diagram batang. menggambar diagram data. Sebelum menggambar diagram data tadi apa? Membuat pelajaran ini sudah paham semuanya ya. Jangan lupa nanti setelah belajar anak-anak sesuai dengan kesepakatan kelas harus membersihkan buku yang ada dalam kelas. Nah, nanti Pak Banes akan berikan evaluasi di grup kelas. Nanti kamu kerjakan, besok minggu depan dikumpulkan ya. Ada pertanyaan? Silakan. Salah satu berdoa. Siapa yang berani berdoa? Ya, silakan sekian. Mari kawan-kawan kita berdoa karena mau istirahat. Doa mulai. Mari kawan-kawan kita berdoa karena pelajaran hari ini sudah selesai. Doa mulai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Banyak saat ini